Halo semuanya, kembali lagi di podcast Bincang Smea. Kali ini bersama saya Dwi Bagja Arliandini sebagai host. Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat amat memiliki prestasi guys. Nah, dia itu adalah salah satu siswa SMK 1 Bandung yang memiliki prestasi pencaksilat. Dia itu sempat memenangkan beberapa pertandingan dan itu tuh suka ditampilkan pada saat upacara. Tanpa menunggu lama-lama, kita langsung sambut aja Erika. Hai Erika, apa kabar? Alhamdulillah baik. Wih, gimana kabarnya? Alhamdulillah aku juga baik banget. Kita ngobrolnya santai aja ya gitu. Iya, santai. Gak usah kayak kaku atau gimana, santai aja. Nah, kamu itu kan memiliki apa sih namanya potensi bakat dalam diri kamu itu pencaksilat ya. Iya. Kamu itu mengenal pencaksilat itu dari kapan sih? Jadi aku mengenal pencaksilat itu dari SMP kelas 1. Jadi kan SMP kelas 1 tuh suka ada apa sih? Demo-demo eskul. Oke. Nah, aku tuh tertarik sama demo eskul pencaksilat. Nah, akhirnya aku masuk pencaksilat sampai hari ini aku masih melanjutkan pencaksilat itu. Di SMK 1 juga tuh ada ekstrakurikuler. Ya. Nah, di ekstrakurikuler ini kamu ikutan nggak? Ikutan. Oh, ikutan. Bagus dong kalau gitu. Berarti kamu tuh kurang lebih udah hampir 4 tahun atau 3 tahunan lah ya? 4 kayaknya. Kamu itu udah selama 4 tahun ya? Hitung aja kita 4 tahun lah. Selama 4 tahun kamu udah memenangkan apa aja sih gitu? Aku tuh udah 3 kali pertandingan. Karena kan tahun-tahun kemarin kan terjadi COVID ya. Oh COVID. iya. Jadi nggak ada pertandingan iya. sama sekali. Jadi aku tuh udah tiga kali pertandingan. Pertama itu juara 2, kedua juara 1, ketiganya juara 3 kalau nggak salah. Oh, selama pertandingan ya, kamu apa sih namanya? Kayak hal apa aja yang harus kamu siapin kalau kamu mau bertanding gitu? Jadi kalau misalkan mau ada pertandingan, kita tuh latihan itu tiap hari banget. Kita itu kadang latihannya nggak soal fisik doang, soal mental gitu kan. Jadi kita tuh kalau mau ada pertandingan, kita harus benar-benar ngelatih fisik kita, mental kita gitu tiap hari. Oh iya, betul. Nah, jadi buat teman-teman yang kalian juga minat dengan pencaksilat, kalian bisa ikutin salah satu cara Erika saat akan mengikuti pertandingan. Nah, kamu itu kan di Bandung ya, di Jawa Barat, khususnya di Bandung. Itu tuh banyak sekali kan kayak perguruan pencaksilat, kan ada yang dari mana. Nah, kamu itu ikutnya dari mana sih? Jadi nama perguruan aku itu Silat Tajimalela B6C. Jadi Tajimalela itu ada beberapa cabang gitu. Oh, jadi Tajimalela tuh pusatnya. Nah, Tajimalela itu membuka beberapa cabang. Salah satunya itu B6C. Iya. Oh, kamu ikutan di B6C. Oh. Untuk masuk perguruan kamu itu ada biaya yang harus dikeluarkan nggak sih? Ada, sebenarnya ada. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ikut apa sih silat Tajimalela itu, jadi kalau emang benar-benar niat, kalian latihan aja dulu yang rajin. Kalau emang udah benar-benar niat banget, udah fix gitu ya, pengen masuk. Nah, nanti baru boleh bayar pendaftaran sama bajunya. Oh, jadi bagus banget dong ya teman-teman kalau gitu. Jadi untuk masyarakat yang memiliki ekonomi kurang cukup gitu ya, itu tuh gak usah terhambat ekonomi ya, tapi ikut aja dulu. Iya, benar. Karena kan pencaksilat itu salah satu kebudayaan Indonesia ya. Budaya Indonesia itu harus gak boleh hilang lah sih. Iya, benar. Karena kan di pencaksilat itu yang aku tahu sih ya, yang di pencaksilat itu nggak cuma bela diri teman-teman. Di pencaksilat itu ada memiliki unsur kebudayaan. Bagus banget sih ya, sangat direkomendasikan. Jangan sampai hilang gitulah budaya. Karena kan kalau misalkan budayanya hilang, negara itu bakalan gimana Iya, gitu. bener-bener. Ngomong-ngomong, kamu juga pencaksilat ya? Oh iya, aku juga mengikuti pencaksilat, tapi
aku itu ikutnya di daerah bukan di sekolah gitu. Oh, seni apa tanding? Ya, aku masuknya ke seni. Kalau misalkan ada pertandingan, aku ikutnya ke seni, bukan yang di, kan kalau kamu tuh di ada lawannya gitu ya, jadi kayak berantem gitu kan. Nah, kalau aku tuh seni, jadi aku tuh cuma sendiri aja gitu, pakai musik-musik gitu. Pakai Kalau musik, aku ya, pakai properti juga. ya paling di aku tuh pakai pangsip full set, terus kalau aku pakai sabuk juga, Pakai sabuk. Ya, di pertandingan aku ada 3 kategori, ada anak, remaja, sama dewasa. Aku kan masuknya kemarin tuh masuknya remaja, jadi aku pakai sabuk yang warna kuning gitu. Terus harus pakai ikat kepala juga kan? Iya. Kalau kamu pakai nggak ikat kepala? Enggak. Kita Oh, nggak, enggak. ya paling body. Kita jadi- pakai body. Oh iya, jadi yang kayak yang Buat penahan oh ya. iya gitu, yang gitu. Oke. Nah, untuk di pertandingan kamu nih, di pertandingan kamu ada berapa babak sih? Jadi ada 3 babak. Oh, Jadi ada 3 ronde gini. oh iya. Jadi yang ke satu itu waktunya 1 menit. Hmm. Kadang yang kedua 1,5 menit. Kadang suka nggak bersih gini kan waktunya tuh. Oh Jadi iya. jadi nggak sampai 1 menit pas banget gini. Kadang kurang, kadang lebih. Gitu. Kalau kamu tuh kan di ada lawannya ya, ada musuh gitulah ya intinya mah. Nah, kamu tuh itu tuh si lawannya itu dari perguruan kamu juga atau dari perguruan lain? Ada yang dari sama-sama Tajimalela, ada yang beda perguruan juga kayak Perisai Diri kayak gitu kan. Oke. Kita juga lawan yang beda perguruan gitu. Kalau untuk yang sama-sama nih kan, kamu Tajimalela, terus di lawannya juga Tajimalela, tapi itu tuh sama B6C atau dari itu lain? Kadang ada yang sama B6C juga, karena kan Oh. misalkan berat badannya sama nih kita kan, berat badan sama, terus misalkan yang pertama kita lawan orang lain. Kalau misalkan kita masuk semifinal, kita bisa lawan sama-sama perguruan kita gitu, kayak sama-sama B6C kita bisa. Oh, jadi berdua dulu, nanti yang menang ditandingin lagi sama Iya, yang menang lagi gitu ya. Jadi bener. sampai mendapatkan juara. Iya. Nah, kan kalau misalkan di pertandingan ya, juara itu suka dikasih kayak uang tunai, medali atau piala kan, atau piagam juga. Nah, kalau di pertandingan kamu udah mendapatkan apa aja sih? Kalau di pertandingan aku, dari diri aku sendiri, aku dapat piagam, medali, sama sertifikat. Kalau untuk uang itu kita dapat, tapi bukan untuk diri sendiri, untuk perguruan. Oh, jadi untuk kebersamaan Iya, gitu untuk ya? kebersamaan. Oh iya. Kadang ada juga piala buat diri kita sendiri kalau kita menjadi pesilat terbaik. Kalau kita jadi pesilat terbaik, kita bakalan dapat piala gitu. Oh, jadi kalau misalkan dalam pertandingan pesilat terbaik itu tuh pialanya bisa dibawa ke rumah. Oh, kalau yang disimpan di perguruan itu apa? Itu juara umum kayak misalkan supportnya itu heboh, terus kayak atletnya tuh lebih banyak, misalkan yang juara yang mendapatkan medali emas itu misalkan perguruan ini paling banyak gitu. Oh, jadi untuk si penghargaannya itu ada yang disimpan di perguruan, ada Iya. juga yang bisa dibawa ke rumah gitu ya. Bener. Nah, untuk bisa mendapatkan juara itu kita harus gimana sih? Kayak misalkan kita harus nendang ini harus sampai jatuh si lawan atau gimana sih itu? Ya, jadi kalau misalkan kita mau mendapatkan poin yang lebih tinggi, kita harus bisa ngejatuhin lawannya. Terus kalau misalkan kita harus bisa antisipasi, ngehindarin tonjokan Lawan, ya. atau tendangan dari lawan. Oh, jadi kita tuh harus pintar-pintar aja Iya, ya bener. biar kita bisa menang gitu. Tapi kan kalau misalkan dalam permainan atau pertandingan, hal kalah menang itu udah kayak hal biasa ya. Iya, benar. Kita itu lebih ke mencari pengalamannya gak sih? Benar. Ya, soalnya kan pengalaman itu kayak susah banget gitu kan, nggak bisa dibayar pakai uang sekalipun gitu ya. Karena itu tenaga hasil diri kita sendiri. Ya gitu, hasil usaha dan Iya. keringatnya gitu. Oke. Mungkin cukup segini aja kali Iya. ya percakapan kita hari ini. Ya udah teman-teman, untuk percakapan kita cukup sekian aja. Saya Dwi Bagja sebagai host dan
Saya Erika Triani Putri sebagai narasumber. Bye.